Assalamualaikum, halo anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Din di kanal Belajar, channelnya pembelajaran dan tutorial. Pada video ini, kita akan belajar cara menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013. Sebelum lanjut, tekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan videonya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Dalam menyelesaikan soal cerita, penting sekali kita untuk menentukan atau mencari informasi apa saja yang akan dijadikan penyelesaian dalam soal cerita. Nah, untuk menentukan informasi-informasi penting yang ada dalam soal, itu melalui langkah-langkah yang pertama diketahui, yaitu untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam soal. Dalam soal ini, informasi yang pertama adalah suhu mula-mula, yaitu negatif 5 derajat Celcius. Kemudian informasi selanjutnya, suhu naik menjadi 20 derajat Celcius. Dan informasi selanjutnya adalah informasi yang ditanyakan atau apa yang harus diselesaikan dalam soal ini, yaitu besar kenaikan suhu ruangan. Nah, setelah diketahui dan ditanyakan, baru ke penyelesaian soal. Untuk menyelesaikan soal ini, caranya dengan mengurangkan suhu yang setelah naik yaitu 20 derajat Celcius dengan suhu sebelum kenaikan atau suhu mula-mula yaitu negatif 5 derajat Celcius. Besar kenaikan suhu yaitu suhu setelah naik dikurangi suhu mula-mula. 20 derajat Celcius dikurang negatif 5 derajat Celcius. Di sini ada tanda pengurangan dan ada tanda negatif. Dalam pengerjaan soal bilangan bulat, penjumlahan soal bilangan bulat atau pengurangan soal bilangan bulat, dua tanda positif dan negatif itu harus dibaurkan atau disatukan. Negatif dengan negatif hasilnya positif atau penjumlahan. Jadi 20 derajat Celcius tambah 5 derajat Celcius hasilnya 25 derajat Celcius. Jadi besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut setelah penghangat ruangan dihidupkan adalah 25 derajat Celcius. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 7.00 adalah negatif 12 derajat Celcius. Jika setiap jam suhu udara naik 3 derajat Celcius, ingat setiap jam naik 3 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu udara pada pukul 12.00? Informasi yang ada di soal ini yang pertama adalah suhu mula-mula pada pukul 7 yaitu negatif 12 derajat Celcius. Kemudian informasi selanjutnya, suhu naik rata-rata setiap jamnya 3 derajat Celcius. Kemudian informasi selanjutnya, sampai pukul 12. Jadi kenaikan suhu sampai pukul 12 itu berapa? Kemudian yang ditanyakan adalah suhu udara pada pukul 12 tersebut. Yang kita cari selain menentukan suhu udara pada pukul 12 adalah kenaikan suhu dari pukul 7 sampai pukul 12. Yaitu kuncinya adalah dari pukul 7 sampai pukul 12 itu berapa jam. Setiap jam suhu naik 3 derajat Celcius. Berapa jam? Dari pukul 7 sampai pukul 12. Yaitu 5 jam. Kemudian kita bisa menentukan berapa kenaikan suhu dari pukul 7 sampai pukul 12 dengan mengalihkan 5 jam yaitu dari pukul 7 sampai 12 dikali 3 derajat Celcius setiap kenaikan setiap jamnya, yaitu 15 derajat Celcius. Kemudian baru kita bisa menentukan keadaan suhu pada pukul 12, yaitu pertama, pada pukul 7 negatif 12 derajat Celcius, kenaikan berarti ditambah 15 derajat Celcius. Hasilnya 15 derajat Celcius ini dengan sifat komutatif,
yaitu sifat pertukaran tempat, 15 jadi di awal, kemudian negatif 12 dipindahkan jadi di akhir. 15 derajat Celcius tambah negatif 12 derajat Celcius. Ada tanda yang berbeda, yaitu tanda positif dan tanda negatif, maka dibaurkan menjadi tanda negatif atau pengurangan. 15 derajat Celcius kurang 12 derajat Celcius, hasilnya 3 derajat Celcius. Atau ada cara yang kedua, ini tidak di langkah-langkah seperti ini, tapi disatukan operasinya. Seperti ini, negatif 12 derajat Celcius keadaan suhu pukul 7, tambah lamanya jam, yaitu dari pukul 7 sampai 12 dengan cara dikurangkan, pukul 12 dikurangi pukul 7, dikali kenaikan suhu setiap jamnya, yaitu 3 derajat Celcius. Dan negatif 12 derajat Celcius ditulis lagi, 12 kurang 75 kali kenaikan suhu tiap jamnya 3 derajat Celcius. Nah, di dalam kurung kita dulukan dulu, yaitu negatif 12 derajat Celcius ditulis kembali, 5 kali 3, 15 derajat Celcius. Setelah ini baru bisa dikerjakan, yaitu sama hasilnya 15 derajat Celcius kurang 12 derajat Celcius, hasilnya 3 derajat Celcius. Jadi suhu pada pukul 12 di puncak gunung adalah 3 derajat Celcius. Kita lanjut ke nomor 3. Eko melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 15 derajat Celcius. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam air sehingga suhu air turun 19 derajat Celcius. Setelah itu, ia mendiamkan air tersebut di tempat terbuka. Suhu air tersebut naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Berapa derajat Celcius suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit? Nah, informasi apa saja yang ada di dalam soal ini? Pertama, suhu mula-mula air dalam gelas yaitu 15 derajat Celcius. Informasi selanjutnya yaitu suhu turun setelah dimasukkan es, ke penurunannya itu sebesar 19 derajat Celcius. Kemudian informasi selanjutnya, suhu mengalami peningkatan atau naik kembali rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Yang ini sama dengan nomor 2 tadi, harus dicari kenaikan suhu dalam 12 menit ini. Yang ditanyakan, berapa derajat Celcius suhu air setelah dibiarkan 12 menit? Nah, kita jawab, selesaikan. Besar suhu setelah mengalami penurunan dan dibiarkan di tempat terbuka adalah 15 derajat Celcius, ini dari suhu mula-mula, kemudian ditambah negatif 19 derajat Celcius ini dari penurunan suhu setelah dimasukkan es, bisa ditulis langsung kurang, atau kalau dengan sifat penjumlahan bilangan bulat ini kita tulis dulu tambah dan ada tanda negatifnya. Kemudian ditambah kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini yang ada di dalam kurung, yaitu 12 menit dibagi 4 menit untuk menentukan berapa kali kenaikan. Satu kenaikannya yaitu 3 derajat Celcius. 15 derajat Celcius suhu mula-mula ditulis, kemudian penurunannya juga negatif 19 derajat Celcius ditulis kembali. Dan 12 menit dibagi 4 menit adalah 3, dikalikan kenaikan setiap menitnya 3 derajat Celcius. Selanjutnya, sama 15 derajat Celcius, suhu mula-mula ditulis kembali, penurunan suhu juga ditulis kembali, negatif 19 derajat Celcius, 3 kali 3 derajat Celcius, hasilnya 9 derajat Celcius. Nah, sebelum dilakukan operasinya, maka tanda penambahan atau penjumlahan ini dengan tanda negatif dibaurkan menjadi tanda pengurangan. 15 derajat Celcius kurang 19 derajat Celcius tambah 9 derajat Celcius, hasilnya 5 derajat Celcius. Jadi suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit menjadi 5 derajat Celcius. Lanjut nomor 4. Pada sebuah pertandingan sepak bola, suatu tim akan mendapatkan skor 3 jika menang, skor negatif 1 atau dikurangi 1 skornya jika kalah, dan skor 0 jika bermain seri atau bermain imbang.
Tim sepak bola SD Nusantara bertanding sebanyak 5 kali dengan 2 kali menang, 1 kali kalah, dan selebihnya bermain seri. Berapa skor akhir tim sepak bola SD Nusantara? Nah, informasi yang ada di dalam soal ini, pertama, aturan pertandingan sepak bola yaitu jika suatu tim menang, maka akan diberi skor 3. Jika tim itu kalah, akan dikurangi skornya 1 atau mendapatkan skor negatif 1. Dan jika bermain seri, tidak mendapatkan skor atau skornya 0. Informasi kedua, tim SD Nusantara bertanding sebanyak 5 kali dengan 2 kali menang, 1 kali kalah, dan selebihnya seri. Yang ditanyakan yaitu skor akhir tim sepak bola SD Nusantara. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu diketahui dulu berapa kali tim sepak bola SD Nusantara bermain seri. Karena di sini tidak ada keterangan, hanya keterangannya selebihnya. Yaitu dengan cara 5 kurang 2 dikurang 1. 5 ini adalah banyak tim sepak bola SD Nusantara bermain. Dikurangi 2, 2 adalah tim SD Nusantara bermain menang. Dan dikurangi 1, yaitu tim sepak bola SD Nusantara bermain kalah. Jadi tim sepak bola SD Nusantara bermain seri sebanyak 2 kali, dari 5 kurang 2 kurang 1. Kemudian untuk menentukan skor akhir tim sepak bola SD Nusantara, yaitu dengan mengalihkan 2 kali menang dikali skor kemenangan, yaitu tiap 1 kali menang 3 skor. Kemudian tim SD sepak bola Nusantara mengalami kekalahan 1 kali, 1 kali skornya itu negatif 1 atau dikurangi 1, dan ditambah tim sepak bola SD Nusantara bermain seri yaitu 2 kali dan dikalikan dengan skor seri yaitu 0. 2 kali 3, 6 hasilnya, 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1, 2 kali 0 hasilnya 0. Tanda ini tanda penjumlahan dan negatif dibaurkan menjadi pengurangan. 6 kurang 1 tambah 0 hasilnya 5. Jadi skor akhir tim sepak bola SD Nusantara adalah 5. Selanjutnya nomor 5. Sebuah kantor berlantai 20 mempunyai 3 lantai berada di bawah tanah. Berada di bawah tanah berarti di bawah titik 0, dan itu termasuk bilangan negatif. Seorang karyawan mula-mula berada di lantai 2. Kantor itu karena ada suatu keperluan, karyawan tersebut turun 4 lantai, kemudian naik 6 lantai. Di lantai berapakah karyawan itu sekarang berada? Informasi yang pertama yaitu kantor berlantai 20 dan 3 lantainya berada di bawah tanah. Kemudian informasi yang kedua, seorang karyawan berada di lantai 2. Ini di lantai 2 berarti 2 lantai di atas 0, di atas permukaan tanah. Kemudian informasi ketiganya, karyawan tersebut turun 4 lantai, kemudian naik kembali sebanyak 6 lantai. Yang ditanyakan, di lantai berapakah karyawan berada sekarang? Ini perlu dibantukan dengan garis bilangan. Perhatikan garis bilangannya. Di sini ada garis bilangan, yaitu 3 lantai di bawah tanah, berarti negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Karena di bawah titik tanah atau permukaan, berarti ini adalah negatif 3. Kemudian di sini 17. Kenapa 17? Karena 17 sama 3 itu hasilnya 20. Berarti 20 lantai. Nah, selanjutnya, pertama adalah karyawan itu mula-mula berada di lantai berapa? Karyawan berada di lantai 2. Nah, ini keterangan dulu 3 lantai di bawah tanah. Karyawan berada di lantai 2. Nah, di sini kemudian karyawan tersebut turun, berarti tambah negatif. Turunnya sebanyak 4 lantai, negatif 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya naik kembali sebanyak 6 lantai, tambah 6. Karyawan tersebut naik sebanyak 6 lantai, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian sudah bisa menjawab di lantai berapakah karyawan sekarang, yaitu ada di titik 4. Tapi dengan kalimat matematika kita perjelas kembali.
2 tambah negatif 4 tambah 6. Yang tanda positif atau penjumlahan ini dengan negatif dibaurkan menjadi tanda negatif. 2 kurang 4 tambah 6. 2 kurang 4 hasilnya negatif 2 tambah 6 hasilnya 4. Sama dengan yang ada di garis bilangan. Jadi karyawan tersebut sekarang berada di lantai 4. Nah,